Pernah kebayang nggak kalau sampah ternyata bisa jadi emas? Beneran loh. Hari ini kita bakal bongkar satu ide yang jenius banget yang bisa mengubah limbah jadi pakan super bernutrisi tinggi untuk para peternak ikan. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu nih, masalahnya apa sih? Dan ini masalah besar loh, soal duit, soal kantong para peternak. Coba deh bayangin, ada satu pengeluaran yang bisa makan lebih dari setengah. Iya, lebih dari separuh seluruh modal peternak. Angkanya itu 60%. Gila kan? Kadang malah lebih. Kira-kira apa ya biang keladinya? Jawabannya, pakan ikan komersial. Itu loh pelet pabrikan yang harganya kayaknya naik terus, nggak ada remnya. Dan kenaikan harga ini bukan cuma soal angka ya, ini tuh ancaman beneran buat hidup para peternak. Setiap kali harga pakan naik, untung mereka makin tipis, makin kegerus. Padahal mereka ini kan yang nyediain sumber pangan buat kita semua. Nah, di dalam cerita ini ada dua tokoh utama. Yang pertama, seekor ikan yang seleranya, lumayan tinggi. Dan yang kedua, sejenis tanaman yang sering banget dianggap sebelah mata. Kenalan yuk, ini ikan gurami. Harganya di pasaran lumayan oke, makanya banyak yang suka. Tapi, dia ini agak picky soal makanan. Makanan kesukaannya itu daun talas, atau orang biasa sebut keladi atau sente. Nah, ini dia nih yang menarik. Daunnya kan dimakan ikan. Tapi pelepahnya itu loh, batang daunnya yang tebel, itu cuma dibuang gitu aja jadi sampah. Padahal siapa sangka, sampah inilah yang bakal jadi pahlawan kita. Terus gimana caranya ngubah sampah ini jadi sesuatu yang berharga? Jawabannya, lewat sebuah proses alami yang keren banget. Yuk, kita bedah sedikit sains di baliknya. Namanya fermentasi. Gampangnya gini, bayangin ada koki-koki super kecil, para mikroba. Mereka ini memasak pelepah talas yang tadinya keras jadi makanan super lezat dan penuh gizi yang gampang banget dicerna sama si ikan. Dan yang paling keren, bikinnya itu gampang banget, nggak perlu teknologi canggih. Cuma potong-potong pelepahnya, kasih ragi mikroba, aduk, terus simpen di wadah tertutup. Tunggu beberapa minggu, jadi deh, siapa aja bisa bikin. Oke, kedengerannya bagus. Tapi beneran ngaruh nggak sih? Nah, disinilah data lab berbicara. Siap-siap, karena di sini kita bakal lihat keajaiban yang sebenarnya. Lihat deh grafik ini. Perhatiin garis yang naik terus itu. Itu adalah kadar proteinnya. Kelihatan kan? Tiap minggu angkanya nanjak terus. Artinya, makin lama difermentasi, gizinya makin jos. Biar lebih kebayang, kita lihat angkanya langsung. Minggu pertama proteinnya cuma sekitar 2,45%. Tapi lihat di minggu keempat, boom, jadi 9,70%. Ini lonjakan nutrisi yang gila-gilaan. Jadi total kenaikannya berapa persen? Pegangan ya, kenaikan proteinnya mencapai 870%. Saya ulangi, 870%. Bukan main-main. Ini intinya. Peningkatan gizi yang dahsyat ini datang dari proses yang super simple, super murah, dan bahannya dari sesuatu yang tadinya cuma dianggap sampah. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi apa artinya semua angka ini buat para peternak di lapangan? Yuk kita lihat dampaknya di dunia nyata. Penelitiannya sendiri menyimpulkan dengan sangat jelas. Metode ini terbukti berhasil dan bisa jadi pakan andalan, bukan cuma buat gurami, tapi juga buat ikan-ikan lain. Jadi, kalau kita rangkum, untungnya banyak banget. Biaya pakan ditekan abis-abisan. Untung peternak jadi naik. Sampah pertanian jadi duit. Ikannya dapat pakan yang lebih sehat. Ini benar-benar solusi win-win-win buat semua. Inovasi kayak gini nunjukin betapa kerennya kalau kita mau berpikir kreatif buat nyelesain masalah. Dan ini bikin kita jadi mikir, ya, kira-kira di sekitar kita ada sampah apa lagi ya yang sebenarnya adalah harta karun terpendam.